Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus Sang Juru Selamat, Kristus Sang Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersuka cita, teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua, sekalian kita akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, mengatakan bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Musa pada saat itu dia menubuatkan tentang kedatangan Nabi dari keturunan Ismail. Dan juga ada seorang murtadin menanggapi hal itu, dan kita akan menambahkan sedikit nanti penjelasan terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus Sang Juru Selamat, Kristus Sang Juru Selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta, lupa namanya, Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini Alkitab terjemahan baru. Alkitab, oke. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersuka cita, teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya. Seperti yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk saudara yang posting video ini, saya mau tanya, Anda cari apa di kitab itu? Anda cari sesembahan Anda? Jelas tidak ada, karena di situ jelas-jelas ya menyatakan Allah yang lain dengan Allah sesembahan Anda ya. Di situ hanya disebutkan tulisan Allah, karena Allah ya di dalam bangsa Israel itu adalah sesembahan ya. Karena Allahnya di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama itu adalah Yahweh Elohim. Jadi berbeda saudaraku, tetapi tidak mengapa Injil diberitakan dengan maksud baik ataupun buruk, tetap kami bersuka cita. Terima kasih saudaraku. God bless you. Salam.
Itu dia videonya teman-teman ya, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, di mana dia mengklaim bahwa ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa menurut mereka, dan itu sudah viral akhir-akhir ini terkait Injil Nabi Isa ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan juga ada beberapa para polemikus Muslim yang menyamakan bahwa Isa itu dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Padahal kalau kita lihat dari sisi sejarahnya itu merupakan pribadi yang berbeda. Tetapi mereka selalu memaksa untuk disama-samakan Isa dengan Yesus. Padahal itu jelas-jelas berbeda dari sisi kelahirannya saja. Bagaimana dia lahir di Bethlehem, Yesus Kristus, dan juga Isa lahir di bawah pohon korma. Bagaimana kita harus menyamakan hal itu. Dan juga kita lihat bagaimana dia mengatakan bahwa ada nubuatan nabi mereka di dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya. Dan seperti yang disampaikan oleh beberapa para polemikus yang selalu mengklaim bahwa mereka memiliki nubuatan di dalam kitab Kristen, khususnya dalam Perjanjian Lama di kitab Nabi Musa, ada yang menghubungkan ayat-ayat ini sebagai nubuat bagi Nabi keturunan Ismail ya. Namun itu tidak memenuhi maksud ayat tersebut sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dari kutipan ayat Perjanjian Lama di dalam Ulangan 18. Pertanyaannya, siapakah Nabi yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah bangsa Israel dan dari saudara-saudara Israel? Perlu teman-teman perhatikan, ada dua hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, keturunan Ismail bukan dari tengah-tengah bangsa Israel. Perlu dibuktikan pula bahwa nabi tersebut betul-betul berasal dari keturunan Ismail. Jika seandainya pun nabi itu berasal dari keturunan Ismail, hal itu pun tidak memenuhi syarat, karena Ismail bukan dari tengah-tengah bangsa Israel. Nabi keturunan Ismail tidak berasal dari saudara-saudara Israel, jika seandainya nabi tersebut berasal dari Ismail. Ismail bukan saudara Israel. Saudara kandung Israel adalah Esau. Nah, di mana Yakub itu disebut Israel dan punya saudara kandung yaitu Esau. Ismail adalah paman dari Israel. Bangsa Edom keturunan Esau yang notabene adalah saudara kandung Israel pun tidak disebut sebagai saudara Israel. Dan bahkan kalau kita cari identifikasi yang sebenarnya Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa yang dinubuatkan oleh kitab para nabi itu, kitab Taurat itu, khususnya Taurat Musa, itu adalah tentang dirinya. Itu perkataan Yesus, mari kita lihat dalam Lukas 24 ya, ayat 44. Di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, ini perkataan Yesus, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Perhatikan, dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi jelas ya, Yesus sendiri mengakui di sini bahwa dialah yang dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Mazmur, dan juga dalam kitab para nabi. Itu sudah jelas. Dan itu bisa kita identifikasi pertemuan Musa dengan Yesus pada saat itu di bukit ya. Bisa kita melihat nanti di dalam Matius ya. Coba perhatikan teman-teman, di dalam Matius 17 ayat 2 kita mulai sampai ayat 4. Di situ dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Siapa yang nampak kepada murid-muridnya pada saat itu? Yaitu Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, peristiwa ini sangat luar biasa. Pertemuan Musa, Elia, dan Yesus itu sebenarnya ada hubungannya dengan nubuatan itu. Dan itulah kemudian setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia konfirmasi lagi kepada pengikutnya bahwa akulah yang dinubuatkan oleh Nabi Musa. Akulah yang dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Akulah yang dinubuatkan dalam kitab para nabi. Jadi sudah jelas, jangan lagi sibuk mencari nama nabi kalian dalam kitab Kristen.
karena sama sekali tidak akan pernah kamu temukan. Bahkan tidak ada peristiwa seperti Musa, Elia bertemu dengan Yesus. Tidak ada peristiwa itu yang dialami oleh nabi keturunan Ismail. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Sekalipun mereka itu membahas tentang Kristus dengan maksud yang tidak baik, tetapi apa yang disampaikan oleh seorang murtadin tadi bahwa baik atau buruknya maksud mereka, yang penting Injil sudah diberitakan. Jadi biarlah kiranya lewat beberapa oknum ustadz yang menyampaikan tentang ayat-ayat Alkitab, dan kiranya saudara-saudara seiman mereka bisa mendengarkan dan kemudian mereka bisa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Apabila mereka membuka hati untuk mencari kebenaran, pasti mereka akan mendapatkannya. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.